Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dalam pengadilan juga ada terdapat upaya hukum. Nah, upaya hukum dalam persidangan ini yaitu bagaimana cara untuk menghindari agar tidak terjadi kekeliruan dalam putusan. Terdapat upaya hukum biasa yang menangguhkan eksepsi dan terdiri dari perlawanan verset. Tergugat tidak hadir dan memiliki tenggang waktu 14 hari dalam melakukan perlawanan. Dan banding yang bisa dilakukan jika salah satu pihak tidak puas dengan beberapa prosedur diajukan dalam jangka waktu 14 hari, dan jika diterima maka permohonan disetujui dengan waktu tempo yang sama, serta kasasi. Sedangkan upaya hukum yang luar biasa terdapat peninjauan kembali kasus tersebut dan perlawanan dari pihak lain atau pihak ketiga. Nah, jadi dalam pengadilan, ketika pengadilan telah terjadi, itu terdapat beberapa mungkin terjadi kesalahan yang terjadi dalam pengadilan. Nah, si penggugat ini contohnya tidak bisa memberikan fakta-fakta yang terjadi ataupun fakta-fakta yang tidak jelas, bahkan masih gambang hitungannya, maka tergugat bisa untuk memberikan fakta-fakta lainnya supaya ditinjau kembali oleh hakim apakah suatu perkara ini akan bisa diperkarakan ataupun tidak. Nah, jadi di sini tergugat mempunyai chance untuk bebas dari gugatan yang telah dilakukan penggugat. Nah, selanjutnya itu terdapat alasan mengapa ajuan banding diterima, yaitu surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat seperti tidak kuat bukti-bukti yang sudah saya jelaskan tadi yang diajukan atau tidak berdasarkan fakta yang terjadi. Pengadilan tersebut tidak memiliki wewenang dengan mengadili secara absolut, dan gugatan yang tidak sinkron antara posita dan petitum, putusan tidak lengkap dengan subjeknya siapa yang akan digugat. Nah, ini sangat fatal juga karena suatu perkara tentu memerlukan subjek yang jelas. Contohnya seperti PTA dan PTB, yaitu ketika PTA ingin memperkarakan hal apa yang akan diperkarakan seperti copyright ataupun plagiat dan lain-lain sebagainya, tetapi apa yang dimaksud dari plagiasi ini itu tidak ada dalam suatu perkara yang akan diperkarakan. Nah, maka tergugat bisa mengajukan kembali atau melakukan aju banding terhadap kepada hakim agar ditinjau kembali apakah fakta-fakta itu benar ada ataupun tidak. Dan terakhir yaitu putusan yang dasar hukumnya tidak sesuai dengan apa yang diperkarakan. Nah, ini seperti contohnya yaitu jika terjadi kekeliruan dalam mengadili beberapa kasus. Contohnya misalnya ada kasus seperti tadi copyright atau plagiasi, tapi dalam undang-undang tidak jelas apakah copyright itu dalam plagiasi itu benar-benar dalam kategori plagiasi ataupun tidak. Itu sering terjadi seperti misalnya plagiasi tentang lagu ataupun desain dalam baju ataupun perusahaan-perusahaan seperti kendaraan dengan desain yang sama dan lain-lain sebagainya. Nah, hal ini bisa diajukan banding oleh tergugat agar tidak terjadi apa yang dinamakan plagiasi tersebut. Selanjutnya yaitu kasasi, yaitu pembatalan putusan atas pengadilan yang telah ditetapkan dari semua pengadilan awal dan dari akhir. Jadi maksudnya jika putusan itu telah sah atau dengan cara itu dengan kata final, maka pengadilan tersebut bisa ditinjau kembali seperti bagaimana misalnya terjadi kekeliruan di dalam tahap-tahap pengadilan. Nah, hal itu telah diatur dalam pasal 29 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Nah, ini prosesnya kasasi diajukan ke panitera dari pengadilan tingkat pertama serta memiliki jangka 14 hari sejak putusan diketahui pemohon. Nah, jadi bisa digugat setelah 14 hari putusan. Jadi ya sekitar waktu 2 minggu katanya. Selanjutnya yang terakhir adalah upaya hukum luar biasa. Terdapat peninjauan kembali dengan ketentuan putusan tersebut adanya terjadi kebohongan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu ketika bukti-bukti itu bukti-bukti tersebut tidak sesuai fakta, maka tergugat akan menyampaikan apa fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan. Terus ada bukti lain yang setelah disahkan, terdapat bukti-bukti lain yaitu ya seperti tadi, serta dapat putusan yang terjadi karena kekhilafan sang hakim. Nah, kekhilafan sang hakim ini maksudnya yaitu ketika ada kekeliruan undang-undang yang akan diperkarakan oleh tergugat. Nah, maka tergugat bisa mengajukan itu kembali. Dengan harus diketahui tergugat itu paham atau apa yang akan digugat, undang-undang yang berlaku atau tidak.
dan serta hukuman-hukuman apa. Nah, prosedur di atas itu akan terjadi waktu dalam 180 hari. Jadi sekitar 4 bulan. Itu saja. Terima kasih.